Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kesya Arimbi Woropengi dari kelas 12 mesin A, nomor absen 21. Saya akan melakukan tugas video dengan mata pelajaran CNC. Guru pengampu dari mata pelajaran ini yaitu Pak Ambar Kurniawan. Oke, di sini sudah ada benda kerja yang akan dibuat. Sebelum mengerjakan benda kerja yang ini, ada beberapa hal dan poin-poin penting yang perlu diperhatikan. Di sini bisa kita lihat panjang total benda kerja ini yaitu 75 mm. Diameter terbesarnya yaitu 50 mm, sedangkan diameter terkecil yaitu 20 mm. Kemudian, kalau kita perhatikan lebih jelas lagi, di sini terdapat poin-poin penting lagi yang lain yang harus diperhatikan. Di sini terdapat chamfer. Chamfer di sini berukuran panjang 3 mm dengan sudut sebesar 45 derajat. Kemudian di sini terdapat cekung. Cekung di sini menggunakan radius 2. Kemudian di bawahnya terdapat cembung. Cembung di sini masih sama, yaitu masih menggunakan radius 2. Di sini terdapat cembung. Cembung di sini menggunakan radius 4. Kemudian di sini terdapat cembung. Cembung di sini menggunakan radius 4. Kemudian di sini terdapat cekung. Cekung di sini menggunakan radius 17. Kemudian di sini juga terdapat cembung lagi. Cembung di sini menggunakan radius 4. Untuk job yang ini saya akan mendapatkan proses penguliran dan pengeboran. Di sini saya akan melakukan proses penguliran sepanjang 10 dan juga proses pengeboran. Oke, saya rasa penjelasannya sudah cukup. Langsung saja kita ke proses pemrogramannya. Oke, di sini sudah ada program yang saya salin kemarin. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat programnya maupun bagaimana cara membuat program tersebut bekerja. Di sini ada beberapa tahapan atau proses yang harus dilakukan sebelum membuat program tersebut. Jadi proses yang pertama yaitu proses roughing. Proses roughing yaitu proses di mana mengurangi diameter benda kerja sebelum proses finishing. Jadi kode yang saya masukkan pertama yaitu T1M3S390. T1 yaitu pahat pertama, yaitu saya memasukkan pahat rata. Kemudian M3 untuk memutar spindle. Kemudian speed yang saya gunakan yaitu 390. Kemudian G0X53Z3. Kemudian M8. Untuk menyalakan ulen ya guys, yang itu ya tadi ya. Kemudian terdapat G90X53Z-75F0,2. G90 di sini bisa diartikan sama dengan G1. Namun G90 ini untuk siklus pembubutan memanjang. G90 ini akan lebih menyingkat kode pemrograman sehingga lebih mempersingkat waktu. Kemudian diameter menjadi 53 sejauh min 75 dengan kecepatan pemakanan 0,2. Kemudian menuju diameter 51 sampai menuju diameter 50,1. Kemudian di bawahnya ada G0X55Z3. Pahat mundur pada posisi diameter 55, kemudian akan kembali pada posisi Z3. Kemudian G90X48Z-60. G90 masih sama, yaitu untuk proses pembubutan panjang. Untuk di sini menuju diameter 48 sepanjang min 60. Dan kecepatan pemakanan masih sama seperti yang tadi. Kemudian menuju X46, X44, X42 sampai
X 40,1. Kemudian G0X 50 Z3, pahat akan mundur pada posisi diameter 51 dan akan kembali pada posisi Z3. Kemudian G90X 38 ZMI 35 yaitu masih sama, yaitu masih menggunakan G90 untuk siklus pembubutan memanjang untuk menuju diameter 38 sampai 35. Menuju diameter 36, diameter 34, diameter 32 sampai menuju diameter 30,1. Kemudian G0X 40 Z3, aduh maaf ya guys, ini pahat mundur pada posisi 41 lalu kembali ke Z3. Kemudian G90 X28 Zmin 15 masih sama seperti proses sebelumnya, yaitu G90 untuk siklus pembubutan memanjang. Kemudian menuju ke diameter 26, diameter 24, diameter 22, dan diameter 20,1. Kemudian G0X30 Z3, pahat mundur pada posisi diameter 31 dan kembali ke Z3. Oke, kita lanjut. Di situ terdapat M9 dan M5. M9 yaitu untuk mematikan kulan, sedangkan M5 yaitu untuk mematikan spindle. Kita lanjut ke dalam proses selanjutnya, yaitu proses finishing. Proses finishing diawali dengan T2 M3S 800. T2 di sini saya menggunakan pahat untuk finishing dan M3 untuk menghidupkan spindle, dan speed yang saya gunakan yaitu 800. Untuk speed ini biasanya menggunakan 2 kali speed roughing. Jadi, proses speed ini saya menggunakan 800. Kemudian G0X55Z3 X0 M8. M8 untuk menghidupkan kulan. G1Z0 F0,5 yaitu kecepatan pemakanannya menggunakan 0,05. Kemudian X14, X20 Z-3, Z-13, G3X24, Z-5, R2 F05. G3 di sini yaitu untuk membuat cekung. Cekung di sini menggunakan radius 24 dengan kecepatan pemakanan yaitu. Kemudian G1X26, G2X30 Z17 R2 F05. Nah, G2 di sini yaitu fungsinya untuk membuat cekung. Cekung di sini yaitu menggunakan radius 2 dan kecepatannya masih sama, yaitu kecepatan pemakanan 0,5. Kemudian G1 Z-35 X32, G2X40 Z-39 R4. G2 di sini untuk membuat cekung. Cekung di sini menggunakan radius 4. Kemudian G1 Z-39,5, G3X40 Z-55 R17. G3 di sini untuk membuat cekung. Cekung di sini menggunakan radius 17. Kemudian G1 Z-60 X42, G2X50 Z64 R4. G2 di sini gunanya untuk membuat cekung. Cekung di sini menggunakan radius 4. Kemudian G1 Z-75 X53, G0 Z500. Z500 di sini untuk menjauhkan pahat dari benda kerja. Kemudian M9. Kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu proses penguliran. Di sini ada T3 M3S 500. T3 di sini pahatnya saya menggunakan untuk pahat ulir ya. Speed yang saya gunakan yaitu 500. Kemudian G0X20 Z3, G92 X19,8, Z-10 F1,5. Untuk G92 di sini merupakan siklus untuk pembuatan ulir. Kemudian penguliran ini yaitu
Z10, dan F di sini kecepatan pemakanan, yaitu besar ulir ya, F di sini ya, yaitu menggunakan 1,5. Kemudian X 19,6, X 19,4, X 19,2, dan X 9. Dan X 18,8, X 18,6, dan X 18,5. Kemudian G0X 30, Z 100. Z 100 untuk menjauhkan pahat ya. Kemudian M5 dan M9. Jadi yang pertama, proses pengeboran dengan diameter 8, diameter 10, dan yang terakhir diameter 12. Yaitu dimulai dari T4 M3 S500. Untuk T4 saya menggunakan dengan diameter 8. Untuk M3 untuk menghidupkan spindle dan speednya saya menggunakan 500. Kemudian G0X0Z3, kemudian M8, G74R1,1, kemudian G74Z-50, Q3000 F0,2. G74 merupakan siklus pembubutan. Untuk R bukan berarti radius. Kemudian benda kerja ini akan dibor dengan diameter 50. Oke, kemudian G0X30 Z100. Z100 itu untuk menjauhkan pahat ya guys. Kemudian lanjut, T5 di sini saya menggunakan bor dengan diameter 10. M3 untuk menjauhkan spindle, speednya masih sama yaitu 500. G0X0Z3, kemudian M08. M08 di sini untuk menghidupkan ulen. Kemudian G74R1, lalu G74Z40 Q3000 F0,2. Di sini masih sama. Yang berbeda yaitu panjang pengeboran. Oke, lalu G0X30 Z100 dan M0,5. Kemudian yang terakhir ada T6 M3 S500. Di sini saya menggunakan M3 untuk menggunakan spindle. Speednya masih sama yaitu 500. Lalu G0X0Z3, lalu M08 untuk menghidupkan ulen. Lalu G74R1, G74Z-30 Q3000 F0,2. Kemudian G0X30Z100 untuk menjauhkan pahat. Dan M9 M5, lalu yang terakhir M30 untuk mematikan spindle. Lalu program sudah selesai. Lalu kita ke proses pengerjaan ya guys. Oke, di sini saya udah di dalam aplikasinya. Lalu di sini terdapat beberapa kolom. Kita klik yang ini, New Project. Kemudian kita checklist. Oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa klik saja di kolom ketiga untuk menyeting panjang benda kerja. Di sini saja. Di sini untuk panjangnya saya 140, diameternya 55, dan benda kerja ini 40 ya. Oke, jika sudah seperti ini, kita klik yang kolom keempat. Oke, kita pindah ke sini. Oke, yang pertama kita masukkan 05. Terus kita masukkan nomor 28. Terus kita cari 103. Sebentar sabar ya guys. 103. Lalu kita masukkan bor yang 8, 10, dan 12. Oke. Jika sudah seperti ini, kalian bisa klik pada kolom kelima. Ini yang gambar kalkulator. Oke, ini udah kayak gini ya guys. Kita bisa masukkan kode pemrograman. Oke, kita klik yang ini, yang gambar pojok bawah ya. Oke, bentar ya guys. Kalian bisa masukkan T1.
lalu M3, dan dilanjutkan dengan speednya 390. Oke, lihat baik-baik ya guys. Oke, untuk mempersingkat waktu saya akan menggunakan file yang sudah saya punya ya guys. Sebentar, ini aku udah punya filenya. Ini. Oke, di sini saya udah Oke, di sini saya akan memprogramkan program yang sudah saya buat ya guys. Oke, yang pertama kita pencet yang ini. Oke, kita saksikan. Sudah selesai guys, sekian dari saya. Alhamdulillah saya sudah mengerjakan tugas CNC, jadi saya bisa tidur. Bye.